Raka terjaga oleh suara teko yang berdesik di dapur, lalu oleh bau kopi yang merayap ke kamar sempitnya. Sinar pagi menembus celah tirai yang sudah kusam. Di meja kecil di samping kasurnya, tumpukan buku kuliah dan satu alma mater lusuh menunggu untuk dibawa ke kampus. Hari itu seperti hari-hari lain. Kuliah, kerja paruh waktu, belajar sampai larut, lalu tidur di kasur tipis yang disediakan di rumah besar itu, rumah yang namanya tak pernah disebut oleh siapapun. Rumah tuan rumah misterius. Raka masih mahasiswa jurusan sastra. Ia menerima beasiswa dan bekerja sebagai pelayan di sebuah kafe kecil untuk tambahan hidup. Namun yang paling menolongnya adalah kamar kos gratis di rumah yang berada di jalan yang rapi. Pohon-pohon palem melambai, lampu jalan yang selalu bersih. Rumah itu terlihat megah dari luar. Pagar besi tinggi, gerbang yang selalu tertutup, dan deretan kaca jendela yang memantulkan matahari. Di dalamnya, rumah itu tidak pernah sepi. Ada pekerja, ada beberapa penghuni lain, mahasiswa, pegawai pabrik yang sedang menabung, dan beberapa perempuan parubaya yang memilih tinggal karena tidak perlu bayar sewa. Raka tidak pernah bertemu langsung dengan pemilik rumah. Seluruh urusan diurus oleh Bu Siti, perempuan parubaya yang bekerja sebagai pengurus. Surat, kebijakan, bahkan amplop berisi uang untuk hal-hal mendesak, semua datang tanpa wajah yang pernah mereka lihat. Tuan rumah baik hati, kata Bu Siti. Beliau ingin membantu anak-anak belajar. Katanya, jangan bertanya banyak, cukup belajar dengan baik. Itu saja. Nama pemilik rumah hanya disebut sekali dalam bisik-bisik penghuni, Tuan Hari atau Pak Pemilik. Tidak ada foto, tidak ada alamat kantor, tidak ada nomor telepon, hanya kemurahan yang tampak nyata. Makanan lebih di dapur, listrik yang tak pernah diperingatkan, meski Raka sering lupa matikan kipas, dan bantuan saat ada kebutuhan mendesak. Raka sering bertanya-tanya, bagaimana bisa seseorang bersedia menanggung biaya rumah besar itu? Tetapi pertanyaan itu selalu terhenti ketika terdengar langkah Bu Siti memanggil dari koridor. Raka, cepat, sarapan sudah siap. Ia lebih memilih rasa terima kasih yang sederhana. Bekerja keras, belajar, dan membalas kebaikan itu dengan prestasi, kebaikan yang tak bertanya kembali. Sejak kecil, Raka terbiasa dengan kefakiran yang tidak manis. Ibu yang bekerja sebagai buruh cuci menjadi tulang punggung keluarga setelah ayahnya pergi entah kemana. Ketika Raka masih sangat kecil, ada kenangan samar tentang tangan besar yang mengajari mengayuh sepeda, tentang suara yang ceria di sore hari. Lalu satu malam yang kosong tanpa alasan, ibu selalu menolak membicarakan ayah. Dia pergi, kita hidup, kata ibu dengan mata yang selalu menahan sesuatu. Raka tumbuh dengan satu foto kecil, foto hitam putih yang kusam, seorang laki-laki yang sedang tersenyum di samping ibu. Foto itu disimpan di kotak usang bersama beberapa surat tua. Raka memandangnya kadang-kadang, mencoba memasang kembali potongan kenangan yang tercerai. Kehidupan di rumah besar itu memberi Raka keleluasaan yang tak pernah ia bayangkan. Ia bisa belajar malam tanpa memikirkan tagihan, bisa makan lebih dari sekadar nasi hangat, dan meski ada rasa malu karena tergantung pada kemurahan orang tak dikenal, kelegaan lebih besar. Ia merasa aman, walau anonim. Suatu hari ketika hujan turun deras, Raka pulang lebih cepat dari kampus. Kayuhan sepeda terasa lebih berat karena angin dingin. Ia membuka gerbang kecil untuk penghuni, menaruh sepatu di rak, lalu melangkah ke kamar. Di bawah ambang pintu, ada amplop kecil tertempel dengan pita tipis, sesuatu yang belum pernah ia temui sebelumnya. Amplop itu polos, tanpa cap, hanya nama tulis tangan, untuk Raka. Tangannya gemetar sedikit saat membuka. Di dalamnya ada dua benda, surat lipat dan sebuah foto. Foto itu membuat jantungnya seperti tersedak, bukan karena gambarnya, tetapi karena sesuatu di dalamnya yang membangkitkan kenangan yang tertidur. Di foto hitam putih itu, seorang laki-laki sedang berdiri di samping seorang perempuan. Laki-laki itu memiliki bekas luka kecil di alisnya. Bekas luka yang Raka ingat dari mimpi-mimpinya. Bekas yang sama yang pernah digambarkan ibunya ketika ia masih kecil. Ia mendekatkan foto pada mata, berharap lampu yang redup itu menipu. Gambar itu jelas, senyum yang hampir sama, cara memegang bahu perempuan itu. Tidak ada nama tertulis di foto, tapi pada sudutnya ada goresan tinta samar, seperti tanda tangan. Raka menoleh ke surat di sebelah foto. Surat itu ditulis tangan, hurufnya rapi namun jauh dari dingin. Ia membaca, "Anakku, aku tahu ini mengejutkan. Maaf, aku tidak datang lebih awal.
Sejak lama aku melihat dari jauh, memastikan kau baik. Rumah ini aku yang memiliki. Aku memilih tetap menjadi bayangan, karena aku belum siap bertemu muka. Namun aku ingin kau hidup tanpa beban. Terima kasih, karena kau mau tinggal di sini. Bila suatu hari kau siap, cari aku. Nama yang selalu disebut ibumu dulu, Hendra. Jangan beritahu siapapun dulu. Aku menunggu saat yang tepat untuk kita bicara. Dengan segala penyesalan dan harap, ayahmu tangan Raka terlepas dari kertas. Di ruang kecil itu, tiba-tiba sunyi suara hujan pun seolah menahan napas. Kata ayahmu di akhir surat terasa seperti palu yang memecah kaca. Ia menoleh pada foto lagi. Wajah laki-laki itu semakin melayang-layang di kepalanya, seolah hidup dari masa lalu. Kenangan-kenangan kecil yang pernah ia anggap tidak jelas, kini mendapat warna baru. Bekas luka di alis yang dulu hanya bayang, kini menjadi tanda yang tak terbantahkan. Nama Hendra menghentak setiap kenangan yang diam. Raka menggenggam foto itu sampai kaku. Kertas terasa dingin, tetapi tubuhnya panas. Ia turun ke dapur untuk bertanya pada Bu Siti. Di bawah lampu gantung, Bu Siti sedang menggoreng tempe. Ia menatap Raka, lalu menepuk punggungnya tanpa banyak kata. "Surat dari tuan rumah?" tanyanya lembut. Raka mengangguk, suaranya patah. "Ibu, ini surat dari Tuan H. Daya," bilang ayahku. Mata Bu Siti melebar, kemudian menunduk sejenak. "Aku juga tidak pernah lihat wajah Tuan Hendra, nak," katanya pelan. "Tuan titip banyak hal." Tapi ia menahan napas, seolah tak ingin mengumbar lebih jauh. Kadang beliau menanyakan hal kecil tentang penghuni. Beliau peduli. Raka merasakan campuran antara lega dan takut. Lega karena akhirnya ada jawaban. Sekurang-kurangnya identitas itu muncul. Takut karena jawaban itu membuka ruang yang kosong selama bertahun-tahun. Ruang yang berisi banyak pertanyaan. Mengapa ayahnya pergi? Mengapa kini muncul sebagai dermawan yang menutupi dirinya sendiri? Mengapa memilih Raka tanpa bertatap muka? Dan yang paling kecil, namun paling menekan, apakah ia ingin bertemu dengan pria itu? Malam itu Raka duduk di depan jendela, memandang jalur lampu jalan yang basah. Surat dan foto terlipat rapi di atas meja. Ia mengelus tepi foto dengan ibu jari. Di kepalanya, suara ibunya muncul, samar, jika dia memang kembali. Jangan buru-buru memutuskan kata-kata itu seperti peringatan, sekaligus berkah, hidup baru. Raka bukanlah jawaban yang penuh. Ia mendapat sebuah nama, sebuah foto, dan pengakuan yang menggelegak. Pemilik rumah itu bukan sekadar dermawan anonim. Dia adalah ayah yang hilang. Namun pertemuan itu belum terjadi. Di balik bukaan itu, ada janji lain. Pertemuan ketika saat yang tepat sampai. Raka tahu hidupnya akan berubah. Ia tidak tahu apakah perubahannya akan membawa bahagia atau luka lama yang terbuka kembali. Yang pasti, sejak malam hujan itu, rumah besar itu tidak lagi hanya tempat tinggal tanpa wajah. Ia menyimpan rahasia yang sama dengan rumah. Ada seseorang di balik dining itu yang mengenalnya lebih baik daripada siapapun. Seseorang yang memilih menjadi misteri sampai waktunya ia sendiri yang menentukan untuk membuka tabir. Raka menutup lampu, memegang foto dan surat seperti dua benda hidup. Dalam gelap, ia berbisik pada dirinya sendiri. "Jika kau memang ayahku, kenapa kau menunggu begitu lama?" Suara itu hanyalah gema di kamar kecilnya. Di luar, hujan mereda, meninggalkan bau tanah yang basah dan janji sesuatu yang baru atau sesuatu yang harus dirundingkan kembali. Pagi setelah hujan deras itu, Raka masih terdiam lama di atas kasurnya. Matahari menyusup lewat celah tirai, menyentuh amplop berisi foto dan surat yang ia simpan di bawah bantal. Seolah benda itu memiliki berat yang jauh lebih besar dari kertas biasa. Malam sebelumnya, pikirannya dipenuhi pertanyaan. Dan kini ia masih belum bisa menerima kenyataan bahwa pemilik rumah megah tempat ia tinggal sebenarnya adalah ayah kandung yang menghilang bertahun-tahun lalu. Ia bangkit pelan, meraih buku catatan kuliahnya, tetapi pikirannya tak bisa lepas dari surat itu. Kata anakku di awal dan ayahmu di akhir berputar-putar seperti gema yang tidak mau berhenti. Hatinya diliputi dua perasaan yang saling bertentangan. Bahagia karena akhirnya ada petunjuk tentang ayah yang selama ini ia rindukan, tetapi juga marah karena orang itu memilih bersembunyi selama ini. Bukannya datang langsung di meja makan, Bu Siti sudah menatap piring berisi nasi goreng sederhana. Beberapa penghuni lain berceloteh santai, tertawa kecil, menceritakan aktivitas mereka. Raka hanya duduk diam, tidak banyak bicara. Pandangannya kosong, sendoknya bergerak lambat. "Raka, kamu kenapa?"
"Mukamu pucat begitu?" tanya Iqbal, salah satu penghuni yang sekamar dengannya. "Tidak, aku cuma kurang tidur," jawab Raka singkat. Sebenarnya ia ingin bercerita, tetapi sesuatu menahannya. Surat itu ditulis jelas, "Jangan beritahu siapapun dulu." Raka tak tahu alasan dibalik perintah itu, tapi ia memilih menuruti. Ia hanya mengangguk kecil dan melanjutkan makan dengan setengah hati. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa di permukaan, tapi hati Raka tidak pernah sama. Ia berangkat kuliah, mencatat pelajaran, tertawa kecil ketika temannya melontarkan lelucon. Namun pikirannya selalu kembali pada satu hal, ayah. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil di rumah besar itu. Jam dinding tua di ruang tamu yang selalu tepat waktu, karpet merah yang selalu bersih seakan baru, bunga segar di vas yang diganti setiap Senin. Semua itu membuatnya bertanya-tanya, benarkah sang ayah benar-benar tinggal di tempat itu, bersembunyi di balik pintu kamar yang tak pernah terbuka, atau hanya menitipkan semuanya dari jauh melalui Bu Siti. Suatu malam, ketika semua penghuni sudah tertidur, Raka tidak bisa memejamkan mata. Ia keluar kamar, berjalan perlahan melewati lorong panjang. Lampu redup di dinding menyinari lantai marmer yang dingin. Ia berhenti di depan sebuah pintu besar yang letaknya di ujung koridor. Pintu yang tidak pernah dibuka oleh siapapun. Entah kenapa, langkahnya selalu tertarik ke sana. Tangannya hampir menyentuh gagang pintu itu. Tapi tiba-tiba, suara langkah membuatnya tersentak. Ia buru-buru mundur. Dari arah belakang muncul Bu Siti, membawa teko air. "Raka, sedang apa malam-malam begini?" tanya Bu Siti sambil menatapnya penuh selidik. Raka terbata. "Saya tidak bisa tidur. Hanya jalan-jalan sebentar." Bu Siti menatap pintu besar itu sekilas, lalu menghela napas. "Ada ruang yang memang tidak untuk dimasuki sembarangan. Nak, lebih baik kamu kembali tidur." Nada suara Bu Siti terdengar lembut, tapi juga tegas. Raka mengangguk, walau hatinya semakin penasaran. Ia kembali ke kamar dengan jantung berdebar, seolah baru saja ketahuan melakukan sesuatu yang terlarang. Keesokan paginya, di kampus, Raka duduk sendirian di bawah pohon besar. Angin sepoi-sepoi menerpa wajahnya, tapi pikirannya masih gelisah. Ia mengeluarkan foto dari dalam buku catatannya. Wajah lelaki di foto itu, dengan senyum samar dan bekas luka di alis, terasa semakin nyata. Kalau benar dia ayahku, gumam Rokaliri, kenapa dia tidak pernah datang? Kenapa harus sembunyi di balik surat? Bayangan ibunya muncul dalam pikirannya. Selama ini, ibunya tidak pernah mau membicarakan soal ayah. Setiap kali Raka bertanya, jawabannya selalu singkat. Dia pergi. Tidak pernah ada penjelasan lebih jauh. Sekarang, dengan surat ini, Raka sadar bahwa kebenaran lebih rumit daripada yang ia bayangkan. Malam itu, ketika ia pulang lebih larut dari biasanya karena kerja paruh waktu, suasana rumah terasa berbeda. Pagar depan masih terbuka sedikit, lampu taman menyala redup, dan lorong rumah terasa lebih sepi dari biasanya. Saat melewati ruang tamu, ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Di kursi panjang, ada secangkir kopi yang masih beruap, seolah baru saja ditinggalkan seseorang. Padahal tidak ada penghuni lain yang suka minum kopi di malam hari, kecuali Raka. Mendekat perlahan, jantungnya berdetak kencang. Ia melihat ada selembar kertas kecil di samping cangkir itu. Ia meraihnya dengan tangan gemetar. Tulisan tangan yang sama dengan surat sebelumnya tertera di sana. "Aku melihatmu tadi malam di depan pintu. Belum waktunya, nak. Percayalah, aku akan menemui saat yang tepat." Kertas itu jatuh dari tangan Raka. Ia menoleh ke sekeliling. Matanya menyapu setiap sudut ruangan, berharap menemukan sosok yang meninggalkan pesan itu. Tapi ruangan itu kosong. Hanya ada dingin malam yang membungkus sunyi. Kali ini, ia tidak hanya diliputi pertanyaan, tetapi juga rasa takut bercampur harap. Ayahnya benar-benar ada di rumah itu, bukan hanya bayangan yang jauh. Dan entah bagaimana, ayahnya mengawasi setiap gerak-geriknya. Malam itu, Raka menutup pintu kamarnya rapat-rapat. Ia duduk di tepi kasur, memandangi foto, surat, dan kertas kecil yang kini bertambah menjadi bukti baru. Ayah sadar, kehidupan yang ia anggap sederhana telah berubah menjadi labirin misteri. Satu hal yang pasti, bayangan sang ayah tidak lagi jauh. Ia ada di balik pintu, di balik langkah-langkah sunyi, dan mungkin di balik tatapan mata yang selama ini mengawasinya dari kegelapan. Dan dalam hati kecilnya, Raka mulai bertanya dengan suara yang bergetar, apakah aku siap jika suatu malam pintu itu akhirnya terbuka?
Sejak menemukan secangkir kopi hangat dan pesan singkat di ruang tamu malam itu, hati Raka tidak pernah benar-benar tenang. Setiap langkah di dalam rumah besar itu kini dipenuhi tanda tanya. Ia selalu merasa ada mata yang mengawasi, ada langkah yang mengikuti. Meski tak pernah terlihat langsung, hari-hari terasa berjalan lebih lambat. Ia kuliah, bekerja paruh waktu, pulang, dan selalu menunggu malam. Malam menjadi waktu paling mencekam sekaligus menegangkan. Di balik keheningan rumah, Raka sering mendengar bunyi pintu berderit, langkah kaki samar, atau suara kursi yang diseret pelan. Anehnya, setiap ia keluar untuk memeriksa, lorong rumah selalu kosong. Suatu sore, Bu Siti meminta Raka membantunya membereskan gudang kecil di dekat dapur. Gudang itu jarang dibuka, penuh debu dan barang-barang lama yang menumpuk. Raka membersihkan kardus berisi buku-buku tua, lampu rusak, dan lemari kayu yang hampir roboh. Ketika sedang menggeser tumpukan koran lama, tangannya menemukan sebuah kotak kayu kecil. Kotak itu terkunci, tapi di atasnya tertempel label kertas lusuh bertuliskan Hendra. Pribadi Raka tertegun. Nama itu sama persis dengan yang tertulis di surat. Hendra, nama ayahnya. Kotak itu terasa berat, seolah menyimpan sesuatu yang penting. Ia menatapnya lama, jantung berdebar. Raka, kamu sudah selesai? Suara Bu Siti terdengar dari luar. Raka buru-buru menutup kotak itu kembali dengan koran, lalu menjawab, "Iya, Bu, tinggal sedikit lagi." Setelah Bu Siti pergi, Raka menyelipkan kotak kayu itu ke dalam karung kosong, lalu membawanya diam-diam ke kamar. Malamnya, setelah semua penghuni terlelap, ia menyalakan lampu belajar kecil di meja. Kotak kayu itu ia letakkan di depan matanya. Kunci kecil di depannya sudah berkarat. Dengan ujung pisau lipat yang biasa ia pakai untuk mengupas buah, Raka mencoba mencongkel kunci itu. Beberapa kali gagal, sampai akhirnya terdengar bunyi klik. Kotak terbuka. Di dalamnya ada beberapa benda, kumpulan surat yang sudah menguning. Sebagian besar ditujukan kepada seorang perempuan bernama Sari, nama ibunya. Surat-surat itu berisi kalimat penuh rindu, janji untuk kembali, serta penyesalan karena harus pergi. Foto lama seorang pria muda tersenyum sambil menggendong bayi kecil. Bayi itu jelas Raka sendiri, masih merah dan mungil. Sebuah jam tangan dengan inisial terukir di belakangnya. Hari S. Hendra Saputra. Dokumen yang mengejutkan, salinan akta kelahiran Raka, lengkap dengan nama ayah tertulis di sana. Tangan Raka bergetar ketika membaca surat-surat itu. Dari kata-kata yang tertulis, jelas terlihat bahwa ayahnya bukan pergi tanpa alasan. Ada kalimat yang selalu berulang. "Aku tidak bisa melibatkanmu dalam masalahku, Sari. Aku hanya bisa menjauh demi keselamatan kalian berdua." Masalah? Masalah seperti apa yang membuat seorang ayah rela meninggalkan keluarganya demi kebaikan mereka? Raka memejamkan mata. Selama ini, ia hanya tahu ayahnya sebagai sosok yang hilang tanpa jejak. Kini, ia tahu ada sesuatu yang jauh lebih besar di balik kepergian itu. Keesokan harinya, Raka mencoba bersikap biasa, tapi pikirannya kacau. Ia ingin menanyai Bu Siti, tapi takut rahasianya ketahuan. Ia ingin bertanya pada ibunya, tapi tak sanggup menghubunginya tanpa persiapan. Saat malam tiba, ia kembali mendengar suara di luar kamar. Kali ini lebih jelas, langkah kaki berhenti tepat di depan pintunya. Raka menahan napas. Bayangan bergerak samar di bawah celah pintu lalu berhenti. Tak lama kemudian, suara rendah terdengar, suara pria. Berat namun bergetar. "Raka, maafkan aku." Raka membeku. Itu pertama kalinya ia mendengar suara yang menyebut namanya dengan cara begitu akrab. Ia ingin membuka pintu, tapi tubuhnya tak mau bergerak. Ia hanya bisa terdiam, menatap gagang pintu yang bergetar sedikit. Seolah seseorang di luar sana menahan keinginan untuk mengetuk. Beberapa detik kemudian, langkah itu menjauh. Sunyi kembali menelan lorong. Raka jatuh terduduk di lantai. Napasnya memburu. Surat, foto, kotak kayu, dan kini suara semuanya semakin jelas menuntun pada kenyataan. Ayahnya benar-benar ada di dekatnya. Namun pertanyaan yang lebih besar kini membayang. Jika ayahnya selalu ada di rumah ini, kenapa ia tidak pernah berani muncul? Masalah apa yang sebenarnya ia sembunyikan? Dan apa maksud dari semua rahasia yang perlahan terungkap? Malam itu, sebelum memejamkan mata, Raka menatap langit-langit kamar sambil menggenggam foto bayi dirinya dengan sang ayah. Untuk pertama kalinya, ia tidak hanya merindukan seorang ayah, ia juga mulai merasa takut pada jawaban yang akan datang ketika akhirnya mereka bertemu.
karena di balik rasa rindu, ada firasat. Rahasia yang disimpan sang ayah bukanlah sesuatu yang sederhana. Malam-malam Raka semakin dipenuhi kegelisahan. Sejak mendengar suara berat yang memanggil namanya dari balik pintu, ia tidak pernah lagi tidur nyenyak. Ia selalu menunggu keberanian untuk membuka pintu itu, atau menunggu sosok misterius itu datang lagi. Surat-surat lama dari kotak kayu terus ia baca berulang kali. Kata-kata penuh rindu dan penyesalan seakan menempel di kepalanya. Kalimat "aku harus menjauh demi keselamatan kalian" tidak bisa ia pahami sepenuhnya. Keselamatan dari apa? Doris. Suatu sore, ketika penghuni lain sedang berkumpul menonton televisi, Raka memilih duduk di teras depan rumah. Hujan rintik-rintik turun, membasahi daun palem di halaman. Dari tempat itu, ia bisa melihat pagar tinggi yang menutup rapat dunia luar. Rumah ini seperti penjara indah, mewah, tapi juga menyimpan banyak rahasia. Ia teringat masa kecilnya, saat ibunya sering duduk diam di kursi bambu rumah kontrakan mereka, menatap jauh seperti menyembunyikan sesuatu. Kalau ayahmu ada, pasti kau tidak perlu susah begini. Begitu kata ibunya waktu itu. Lirih, tapi tidak pernah lebih dari itu. Tidak ada cerita panjang, tidak ada kejelasan. Kini semua potongan puzzle itu mulai muncul, tapi bukannya terjawab, justru membuat pertanyaan baru yang lebih besar. Malam itu, keberanian Raka akhirnya muncul. Ia memutuskan mendekati pintu besar di ujung lorong pintu yang dulu hampir ia sentuh sebelum Bu Siti muncul. Langkahnya pelan, jantungnya berdebar kencang, lampu lorong redup menambah suasana mencekam. Di depan pintu, ia berdiri kaku. Tangannya berkeringat saat menggenggam gagang pintu yang dingin. Ia berbisik pada dirinya sendiri, "Kalau benar, ayah ada di sini, aku harus tahu." Namun, saat hendak memutar gagang, tiba-tiba suara Bu Siti terdengar dari belakang. "Raka!" Raka tersentak, segera menoleh. Bu Siti berdiri dengan wajah tegang, matanya menatap pintu itu. "Jangan buka pintu itu," katanya tegas. Raka menelan ludah. "Kenapa, Bu? Apa sebenarnya yang ada di balik pintu ini?" Bu Siti mendekat, suaranya menurun menjadi pelan. "Ada hal-hal yang belum waktunya kau tahu. Tuan Hendra berjanji akan menjelaskan sendiri saat-saatnya tiba. Percayalah, semua ini demi kebaikanmu." "Tapi Bu," Raka mencoba membantah. Suaranya bergetar. "Dia ayahku kan? Kenapa harus bersembunyi seperti ini? Kenapa tidak bicara langsung saja?" Bu Siti terdiam. Ada air yang berkilat di sudut matanya. "Aku hanya menjalankan pesan beliau. Tugasku menjaga rumah ini, menjaga kalian semua." Raka tidak bisa menahan diri lagi. "Kalau begitu, setidaknya jawab satu pertanyaan. Kenapa ayah pergi dari kami dulu?" Pertanyaan itu seperti pisau. Bu Siti menggigit bibir, lalu menggeleng pelan. "Itu bukan hakku untuk menjawab, Nak." Sejak malam itu, rasa penasaran Raka semakin membesar. Ia tidak lagi hanya ingin tahu siapa ayahnya, tetapi juga ingin tahu apa yang sebenarnya disembunyikan dari dirinya. Hingga suatu malam, saat semua penghuni tidur, ia kembali mendengar suara langkah di lorong. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Ia memberanikan diri membuka pintu kamar sedikit. Di ujung lorong, tepat di depan pintu besar itu, ada bayangan seorang pria. Tubuhnya tegap, rambutnya sebagian beruban, dan wajahnya samar diterangi cahaya lampu redup. Raka menahan napas. Itu bukan ilusi, sosok itu nyata. Pria itu berdiri diam, seolah menunggu. Tangannya sempat menyentuh gagang pintu, lalu ia menariknya kembali. Setelah itu, ia menoleh sedikit. Cukup bagi Raka untuk melihat wajahnya sekilas. Bekas luka di alis, senyum samar. Raka tertegun. Ia tahu wajah itu sama persis dengan foto lama yang ia temukan di kotak kayu. "Ayah," bisiknya tanpa sadar. Pria itu tampak mendengar. Tubuhnya menegang, tapi sebelum Raka sempat keluar dan mendekat, pria itu berbalik dan menghilang ke balik pintu besar itu. Pintu tertutup rapat, meninggalkan keheningan yang menusuk. Raka berdiri di ambang pintu kamarnya. Jantungnya masih berdegup kencang. Ia baru saja melihat ayahnya sosok nyata, bukan sekadar foto atau surat. Namun pertemuan itu masih terasa seperti mimpi yang diputus di tengah jalan. Ia tahu satu hal. Semakin lama ia tinggal di rumah ini, semakin dekat ia akan sampai pada jawaban. Tapi ia juga sadar, jawaban itu mungkin bukan hal yang mudah diterima. Malam itu, sebelum tidur, ia bertekad, "Aku tidak akan diam lagi. Aku harus tahu semuanya, apapun risikonya." Dan dengan tekad itu, ia bersiap menyongsong hari-hari berikutnya, hari
yang akan mempertemukannya dengan rahasia terbesar dalam hidupnya. Pagi itu terasa berbeda bagi Raka. Ia bangun dengan perasaan yang sulit dijelaskan antara cemas, penasaran, sekaligus tegang. Semalam ia melihat sosok ayahnya dengan mata kepala sendiri, meski hanya sekilas. Bekas luka di alis pria itu adalah bukti yang tak terbantahkan. Kini, tak ada lagi ruang untuk meragukan. Ayahnya benar-benar ada di rumah ini. Namun yang membuatnya gelisah bukan hanya keberadaan ayahnya, melainkan pertanyaan yang semakin besar. Kenapa ayahnya pergi? Dan kenapa sekarang memilih bersembunyi di balik pintu, seolah takut dunia luar mengetahuinya? Sepulang kuliah sore itu, Raka duduk di halaman belakang rumah. Ia menatap kolam kecil dengan air yang tenang, mencoba menenangkan pikirannya. Namun semakin ia mencoba diam, semakin keras suara pertanyaan itu menggema di kepalanya. Kalau benar kau ayahku, kenapa meninggalkan aku dan ibu? Masalah apa yang kau maksud di surat-surat itu? Seakan menjawab pikirannya, Bu Siti datang membawa segelas teh hangat. Ia duduk di samping Raka, menatapnya lama sebelum berkata, "Kau gelisah, nak. Sejak malam itu, aku bisa melihat matamu tak pernah sama." Raka menoleh cepat. "Bu, apa ibu tahu semua tentang ayah saya? Tentang kenapa dia pergi?" Bu Siti terdiam cukup lama, sebelum akhirnya menarik napas panjang. "Aku tidak boleh bercerita terlalu banyak. Tapi kau sudah dewasa, Raka. Mungkin sudah waktunya kau tahu sedikit." Raka mencondongkan tubuhnya, penuh harap. Dulu, Tuan Hendra bukan hanya pria kaya biasa. Ia terlibat urusan besar dengan orang-orang yang berkuasa. Ada bisnis, ada persaingan, ada juga ancaman. Musuh-musuhnya kejam. Suatu ketika, ia sadar bahwa yang paling terancam bukan dirinya, tapi keluarganya, ibumu, dan kau yang masih bayi waktu itu, Roka, tersiket. Jadi, karena itu dia pergi. Bu Siti mengangguk pelan. Dia memilih menjauh, agar musuh-musuhnya tidak menggunakan kalian sebagai sasaran. Sejak itu, ia hidup dalam bayang-bayang. Semua ini rumah ini. Bantuannya pada anak-anak miskin adalah cara dia menebus dosa meninggalkan kalian. Raka terdiam. Kata-kata itu masuk ke hatinya, tapi juga meninggalkan luka. Kalau begitu, kenapa sekarang? Kenapa dia muncul di depanku lagi? Bu Siti menatap jauh ke arah kolam. Suaranya lirih. Mungkin karena musuh-musuh itu sudah tidak ada. Atau mungkin karena ia tak lagi sanggup hidup sendiri dalam diam. Aku tidak tahu pasti. Tapi satu hal yang selalu ia katakan padaku, aku ingin anakku tahu bahwa aku tidak pernah berhenti mencintainya. Meski aku tak bisa berada di sisinya. Air mata Raka menetes tanpa bisa ia tahan. Kata-kata itu terasa seperti mengisi ruang kosong di hatinya, sekaligus menimbulkan kemarahan baru. Kalau benar begitu, kenapa dia tidak berani muncul? Kenapa harus sembunyi di balik surat, di balik pintu? Bu Siti hanya menunduk. Mungkin karena ia takut. Takut kau membencinya. Malam harinya, Raka tidak bisa tidur. Ia memutuskan keluar kamar lagi. Kali ini, ia tidak peduli jika ketahuan. Ia membawa kotak kayu yang dulu ia temukan. Berniat mengembalikannya ke pintu besar itu. Dengan langkah mantap, ia berjalan menyusuri lorong. Saat sampai di depan pintu itu, ia meletakkan kotak kayu di lantai, lalu berbicara dengan suara gemetar, namun jelas. "Ayah, aku tahu kau ada di dalam. Aku sudah lihat wajahmu. Aku juga sudah baca semua suratmu. Aku tidak mau lagi hanya menunggu. Kalau memang kau benar-benar ayahku, keluarlah. Katakan semua padaku, langsung. Aku berhak tahu." Suasana hening. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar Roka menunggu. 1 menit, 2 menit, 5 menit. Tidak ada jawaban. Namun ketika ia hendak pergi, tiba-tiba terdengar suara kunci diputar dari balik pintu. Jantung Raka berdegup kencang. Napasnya tertahan. Pintu itu berderit pelan, terbuka sedikit, menampakkan cahaya redup dari dalam. Dari celah itu, sebuah suara berat keluar. Suara yang sama yang ia dengar tempo hari. "Maafkan ayah." Raka menahan napas, menatap celah pintu yang perlahan terbuka lebih lebar. Dan di sana, berdiri sosok pria dengan rambut beruban, wajah letih, namun mata yang tajam penuh kerinduan. Bekas luka di alis itu nyata, senyum yang sama seperti di foto lama. Sosok itu akhirnya berdiri di hadapannya. Raka terdiam, seluruh tubuhnya bergetar, semua emosi bercampur, rindu, marah, lega, sekaligus takut. "Kenapa ayah?" Suara Raka pecah. "Kenapa kau tinggalkan kami? Kenapa baru sekarang?" Mata pria itu berkaca-kaca. Ia membuka mulut sayap meniawap,
Namun sebelum satu kata pun terucap, suara langkah cepat terdengar dari arah lorong belakang. "Pak Hendra, jangan di sini, cepat masuk lagi!" teriak seseorang, sepertinya salah satu penjaga yang jarang terlihat. Sosok itu menoleh sebentar, lalu menatap Raka dengan mata penuh rasa sakit. "Aku akan jelaskan semuanya, tapi bukan sekarang. Percayalah nak, aku tidak pernah berhenti mencintaimu." Dan sebelum Raka sempat meraih tangannya, pria itu kembali masuk, menutup pintu rapat-rapat. Raka terjatuh berlutut di depan pintu. Air matanya jatuh deras. Ia baru saja bertemu ayahnya. Namun pertemuan itu terasa lebih menyiksa karena berakhir begitu cepat. Di dalam hati kecilnya, ia bersumpah, "Aku akan menemukan kebenarannya. Apapun yang terjadi, tidak ada lagi yang bisa menghentikanku." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Raka tahu bahwa cerita ini belum selesai. Justru baru saja dimulai. Sejak malam pintu itu terbuka dan ayahnya muncul sebentar, hidup Raka tidak lagi sama. Ia tidak bisa memikirkan hal lain. Sosok itu nyata, berdiri tepat di depannya, memanggilnya dengan suara yang penuh rindu. Namun, justru pertemuan singkat itu membuat hatinya semakin kosong. Raka merasa seperti orang yang diberi seteguk air ketika kehausan, lalu dibiarkan kembali menjerit. Pertanyaan yang selama ini mengendap, kini meledak. Apa sebenarnya yang ayah sembunyikan? Siapa yang berusaha mencegahnya bicara padaku? Keesokan harinya, suasana rumah terasa aneh. Para penghuni tetap beraktivitas seperti biasa, ada yang menjemur pakaian, ada yang bersiap kerja, tetapi Raka merasa rumah itu menyimpan sesuatu. Ia melihat dua pria asing berdiri di dekat pagar, seolah menjaga. Mereka tidak pernah ada sebelumnya. Tatapan mereka tajam, mengawasi siapapun yang keluar masuk. Saat Raka hendak pergi kuliah, salah satu dari mereka menatapnya lama, seolah ingin memastikan sesuatu. Raka hanya menunduk dan mengayuh sepedanya cepat. Namun perasaan tak nyaman itu menempel sampai di kampus. Malamnya, Raka duduk di meja belajarnya, menatap surat-surat lama dari kotak kayu. Ia membaca lagi kalimat yang sering berulang. "Aku menjauh demi keselamatan kalian." Kali ini, kalimat itu terasa lebih nyata. Kehadiran dua pria asing di pagar rumah memberi isyarat jelas. Mungkin ancaman yang dulu membuat ayahnya pergi belum sepenuhnya hilang. Atau justru ancaman itu kini mulai kembali. Sekitar tengah malam, Raka mendengar suara gaduh di luar jendela kamarnya. Ia mengintip perlahan. Dari balik tirai, ia melihat sosok yang mencurigakan sedang berbicara dengan suara rendah pada dua pria asing itu. Gerakan tangan mereka tampak tegas, seolah memberi perintah, "Jaga pintu besar itu, jangan sampai ada yang mendekat lagi," kata salah satu pria. Raka terhenyak. Pintu besar itu berarti memang benar. Di balik pintu itu ada sesuatu yang sangat penting. Ia menutup tirai cepat, napasnya memburu. Kini bukan hanya ayahnya yang berusaha bersembunyi, tapi ada orang lain yang berusaha menyembunyikan ayahnya. Keesokan harinya, Raka memberanikan diri bertanya pada Bu Siti. "Bu, siapa orang-orang di depan rumah itu? Kenapa mereka menjaga pagar seperti sedang mengawasi penjara?" Bu Siti tampak gugup. Ia menunduk sambil merapikan meja makan. "Mereka orang-orang kepercayaan Tuan Hendra. Mereka ada di sini untuk keamanan." "Keamanan dari siapa?" desak Raka. Bu Siti terdiam lama. Akhirnya ia berkata pelan, "Dulu ada orang yang ingin mencelakai Tuan Hendra. Karena bisnis, karena uang, karena dendam. Mereka tidak ingin kisah lama itu terulang. Itu saja yang bisa ibu katakan." Jawaban itu hanya membuat Raka semakin penasaran. Ia ingin tahu siapa musuh ayahnya sebenarnya dan mengapa sampai sekarang bayangan itu masih menempel. Malam berikutnya, ketika suasana rumah sepi, Raka memutuskan untuk nekat. Ia membawa kotak kayu itu kembali, berharap bisa memancing ayahnya keluar. Ia berdiri di depan pintu besar itu, menatapnya lama. "Ayah," suaranya bergetar, "aku tidak peduli lagi dengan alasanmu. Kalau kau benar-benar mencintaiku, tunjukkan, katakan semuanya. Aku tidak bisa terus hidup dalam rahasia ini." Hening. Beberapa detik kemudian, terdengar bunyi langkah dari dalam. Pintu itu bergetar sedikit. Raka menahan napas, tubuhnya menegang. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari arah lorong belakang. "Siapa di sana?" "Raka." Dua pria asing penjaga rumah berlari cepat ke arahnya. Ia panik, mencoba mengambil kotak kayu dan melarikan diri ke kamar. Namun sebelum ia sempat berlari, pintu besar itu terbuka sedikit dari dalam. Dari celah pintu, sebuah tangan muncul, tangan yang kuat, tapi gemetar meraih lengan Raka dan menariknya masuk ke dalam ruangan. Pintu langsung tertutup kembali.
meninggalkan para penjaga yang kebingungan di luar. Di dalam ruangan itu, Raka terengah-engah. Cahaya lampu redup menyinari sebuah ruang luas dengan rak penuh buku tua, meja besar, dan sofa yang terlihat jarang dipakai. Di tengah ruangan itu, berdiri pria dengan rambut beruban dan wajah letih. Ayahnya, mereka akhirnya benar-benar berhadapan. Tanpa tirai, tanpa surat, tanpa pintu yang membatasi, Raka menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Ayah!" Pria itu mendekat, suaranya berat namun penuh kehangatan. "Raka, maafkan ayah. Aku sudah menunggumu begitu lama." Raka ingin berlari memeluknya, tapi pertanyaan yang menyesakkan lebih dulu keluar dari bibirnya. "Kenapa, ayah? Kenapa kau tinggalkan aku dan ibu? Kenapa kau sembunyi di rumah ini? Sirulialah kita orang asing." Ayahnya terdiam, menatapnya dengan mata penuh rasa sakit. "Ada hal yang harus kau tahu, nak. Hal yang sangat berbahaya. Aku meninggalkan kalian bukan karena aku tidak mencintai, tapi justru karena terlalu mencintai. Musuh-musuhku dulu. Mereka tidak akan berhenti sampai aku jatuh, dan aku tidak ingin kalian jadi korban." Air mata Raka menetes deras. "Tapi kenapa baru sekarang kau muncul? Kenapa tidak dari dulu?" "Aku tumbuh tanpa ayah, tanpa tahu siapa sebenarnya aku." Ayahnya menghela napas panjang. "Karena aku pikir aku bisa melindungimu dari jauh. Tapi ternyata aku salah. Kau sudah besar sekarang, dan cepat atau lambat kau akan tahu kebenarannya." Ia mendekat, menggenggam bahu Raka dengan kuat. "Tapi kau harus siap, Raka. Masa lalu itu belum sepenuhnya mati. Musuh-musuhku mungkin sudah lama diam, tapi bayang-bayang mereka masih ada. Dan sekarang, karena kau sudah tahu siapa aku, mereka juga akan tahu siapa kau." Raka terhenyak. Kata-kata itu menusuknya. Artinya, sejak ia mengetahui kebenaran, bahaya itu juga bisa menimpanya. Untuk pertama kalinya, Raka menyadari kisah ini bukan hanya tentang seorang ayah yang kembali, tetapi juga tentang warisan masa lalu yang gelap, warisan yang mungkin akan menyeretnya ke dalam konflik yang tidak pernah ia pilih. Dan malam itu, di ruangan penuh rahasia itu, Raka sadar bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Raka duduk di sofa ruang rahasia itu, berhadapan langsung dengan ayahnya. Jantungnya masih berdegup kencang. Selama ini ia membayangkan banyak kemungkinan tentang siapa ayahnya, tetapi tidak pernah terpikirkan bahwa kenyataannya akan serumit ini. Ayahnya, Hendra, menatapnya dengan sorot mata penuh kerinduan, bercampur rasa bersalah. "Nak, aku tidak ingin kau terbebani dengan semua ini, tapi kau harus tahu, agar kau bisa memilih jalanmu sendiri." Raka mengangguk pelan, meski pikirannya kacau. "Ceritakan semuanya." "Ayah, aku tidak mau lagi hidup dalam bayang-bayang rahasia. Rahasia yang terungkap dengan suara lirih." Hendra mulai membuka kisah masa lalunya. Dulu, ia bukan hanya pengusaha biasa. Ia terlibat dalam bisnis besar yang penuh intrik dan persaingan kotor. Ia punya lawan-lawan bisnis yang licik, bahkan ada yang berhubungan dengan dunia gelap. Ketika usahanya sedang naik daun, datang ancaman. Ia dituduh mengkhianati rekan bisnis, dan keluarganya dijadikan target. "Aku tahu mereka tidak main-main," kata Hendra, suaranya serak. "Malam itu, aku dapat pesan bahwa ibumu dan kau yang masih bayi akan menjadi korban jika aku tidak menyerahkan semua yang mereka mau. Aku tidak punya pilihan. Aku memilih pergi, menyembunyikan diri, supaya mereka tidak menemukan kalian." Raka terdiam, air matanya mengalir. "Jadi, selama ini ayah melindungi kami dengan meninggalkan kami?" Hendra mengangguk pelan. "Ya, itu keputusan paling menyakitkan dalam hidupku. Aku selalu mengikuti kabar tentangmu dari jauh. Saat tahu ibumu sudah tiada, aku hampir gila. Tapi aku tidak punya keberanian untuk muncul di hadapanmu. Sampai akhirnya aku berpikir, mungkin dengan membantumu diam-diam, aku bisa sedikit menebus kesalahanku." Ancaman yang muncul sebelum Raka bisa menanggapi, suara gaduh terdengar dari luar. Pintu ruangan itu bergetar keras. "Cepat buka, kami tahu dia ada di dalam." Teriak suara berat dari luar, diikuti dentuman keras seperti hantaman benda berat ke pintu. Raka terlonjak. "Siapa itu, ayah?" Hendra menatap pintu dengan wajah tegang. "Mereka, orang-orang yang dulu mengancamku. Rupanya mereka belum benar-benar lenyap. Dan sekarang, karena kau sudah mendekat padaku, mereka ikut mengincarmu." Dentuman semakin keras. Waktu semakin sempit. Hendra menggenggam lengan Raka erat. "Dengarkan, nak. Kau masih punya masa depan.
Aku tidak ingin kau hancur karena masa laluku. Kau harus pergi dari sini. Raka menggeleng keras. Tidak, aku sudah terlalu lama kehilangan ayah. Aku tidak akan kabur lagi. Kalau memang ada bahaya, aku ingin kita hadapi bersama. Suara pintu hampir jebol. Pertemuan terakhir tiba. Bu Siti muncul dari pintu kecil di samping ruangan. Matanya panik, namun ia tetap tegas. Tuan, cepat, ada jalan keluar lewat lorong belakang. Raka bisa selamat kalau pergi sekarang. Hendra menoleh ke arah Raka. Matanya berkaca-kaca. Nak, aku tidak bisa ikut. Mereka mencariku, bukan kau. Kalau aku pergi bersamamu, kau tidak akan pernah aman. Tapi, kalau aku tetap di sini, aku bisa mengalihkan mereka. Tidak, ayah, Raka berteriak. Aku baru saja bertemu ayah. Jangan tinggalkan aku lagi. Hendra tersenyum getir, lalu mengelus wajah Raka. Kau sudah dewasa. Kau kuat, lebih kuat dari yang kau kira. Hidupmu tidak boleh berhenti karena masa laluku. Kau harus terus maju. Itu cara terbaik untuk membuatku tenang. Pintu ruangan akhirnya jebol. Beberapa pria bertopeng masuk dengan wajah garang. Raka ingin berdiri melawan, tapi Hendra mendorongnya ke arah Bu Siti. Bawa dia pergi sekarang, seru Hendra dengan berat hati. Bu Siti menarik tangan Raka. Raka meronta, berusaha kembali ke ayahnya, tetapi tubuhnya lemah oleh tangis. Sebelum pintu lorong tertutup, ia sempat melihat ayahnya berdiri tegak, menghadang para pria itu dengan tatapan tegas, seolah siap mengorbankan diri. Itulah terakhir kalinya Raka melihat sosok ayahnya. Setelah semua berakhir beberapa hari kemudian, berita tersebar samar-samar. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi di rumah besar itu. Ada yang bilang rumah itu diserbu oleh sekelompok orang misterius. Ada pula yang mengatakan pemiliknya menghilang tanpa jejak. Yang jelas, sejak malam itu, Raka tidak pernah lagi melihat ayahnya. Rumah besar itu ditutup rapat, sementara para penjaga lenyap entah kemana. Raka kembali ke kehidupannya yang sederhana, tetapi hatinya sudah berubah. Ia tidak lagi merasa sendirian. Ia tahu, meski hanya sebentar, ia sudah bertemu ayahnya. Ia sudah mendengar kebenaran dari mulutnya sendiri. Dan di dalam hatinya, terpatri satu pesan terakhir yang ayahnya ucapkan dari Slamoju. Nak, jangan biarkan masa lalu membelenggumu. Itu cara terbaik untuk membuat ayah tetap hidup di dalam dirimu. Raka berjalan di jalan kampus dengan langkah mantap. Ia tidak lagi hanya seorang mahasiswa miskin yang numpang tinggal di rumah misterius. Ia adalah anak dari seorang pria yang pernah berkorban demi keluarganya. Anak dari ayah yang mungkin tidak sempurna, tetapi cintanya nyata. Meski rahasia itu berakhir dengan perpisahan, Raka tahu satu hal. Kasih seorang ayah, meski tersembunyi dalam bayang-bayang, tidak pernah benar-benar hilang, dan hidup Raka kini adalah bukti dari cinta itu.